Dari umur berapa, Bu, udah mulai diajarkan untuk menjual tadi PlayStation-nya untuk membeli investasi gitu? Seingat saya kelas. Halo Sobat Bareksa, selamat datang di Bareksa Podcast bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Nah, Sobat Bareksa, dimanapun Anda berada, ketika kita masih seorang anak remaja, mungkin kita pernah diajarkan untuk menabung. Karena menabung itu katanya hemat pangkal kaya. Atau Anda mungkin sekarang telah memiliki anak. Tentu saja selain menabung, Anda ingin berinvestasi demi masa depan buah hati Anda. Namun bagaimana jika ada orang tua yang selalu mengajarkan sejak dini kepada anaknya untuk berinvestasi demi masa depan? Dan bahkan sang anak kini mengikuti jejak orang tuanya sebagai investor sejati. Kita akan membahas hal ini bersama dua narasumber kita. Pertama, seorang ibu dari 3 putra-putri yang luar biasa, seorang investor dan praktisi keuangan, Ibu Adelina Syarif. Oke, selamat sore Bu Adelina. Selamat sore Mbak Anu. Selamat sore semuanya. Oke, narasumber kedua kita tak lain adalah putra sulung dari Ibu Adelina yang telah lulus kuliah dan beberapa hari lagi akan mulai bekerja di Jerman. Dia adalah Razin Khalifah atau Raka. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Raka. Selamat sore atau selamat pagi waktu Jerman, Mbak Hanum. Oke, karena ada dua narasumber, maka kali ini saya tidak sendiri. Ada rekan saya yang terhubung via daring di Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Diandra. Sore semuanya, halo Sobat Bareksa. Oke, kita langsung saja mulai perbincangan kita. Dimulai dari Bu Adelina ya. Sip, monggo. Bu, bisa tolong ceritakan kesibukan Anda sehari-hari seperti apa, Bu Adelina? Kalau sebagai ibu, alhamdulillah makasih Mbak Anu. Ini mulai komplit banget ya, namanya kita ibu-ibu, mulai dari urusan rumah tangga sampai urusan yang lain-lain, termasuk untuk yang resminya saya selain sebagai psikolog anak dan klinis di Rumah Sakit Hermina Depok, kemudian kedua saya juga tapi lagi off sekarang, menjadi dosen tamu di Universitas Gunadarma untuk magister profesi. Terus kemudian terakhir saya juga menjalankan bisnis di Allianz Asuransi Syariah. Itu yang saya kerjakan saat ini. Wah, menarik sekali ya Bu ya, ibu yang multi talented. Oke, silakan Mbak Diandra kalau ada pertanyaan. Oh iya, halo Bu Adelina, Mas Raka. Ini mungkin saya bakal lebih nanya-nanya ke Mas Rakanya nih ya Bu. Ini sebelumnya ini Mas Raka kan baru lulus juga, kita mau ngucapin selamat juga buat Mas Raka udah lulus dari studinya. Terus mau minta diceritain juga nih Mas, setelah lulus ini tuh rencananya apa? Apakah langsung bekerja atau gimana gitu Mas? Makasih Mbak Diandra. Ya ini habis lulus, rencananya mau kerja dulu, kira-kira mungkin 5 tahun dulu kerja, nyari pengalaman, terus nanti mau kuliah master lagi gitu. Nah sampai sekarang ambil kursus-kursus lain, kayak hobi-hobi dulu sambil nunggu masuk kerja gitu, belajar masak, belajar foto lagi gitu kan. Menggeluti hobi ya Mas ya sambil kerja ya. Iya. Okay. Mas Raka jurusan apa Mas? Mau ambil kerja lagi? Masternya? Oh iya, saya jurusan di Jermannya energi sistem, jadi di sini jurusannya seperti kayak teknik mesin, cuman spesialisasinya kita mendesain infrastruktur energi di bangunan. Jadi kalau misalnya di gedung Jakarta kayak kita masang AC, kan AC-nya itu nggak sesimpel yang di rumah, dia tuh banyak pipa-pipanya, banyak mesinnya lebih gede gitu kan. Dan banyak juga sampai ke perminyakan, ke gedung, ke power plant, listriknya juga gitu. Oke, berarti ini sekarang pekerjaannya terkait sama jurusan kuliah sebelumnya ya Mas ya? Ya, jurusan ini ya. Jadi saya ya mendesain energi bangunan di Jerman dan di sekitar Eropa lainnya insya Allah gitu. Oke. Menarik sekali ya. Oke. Kembali lagi ke Bu Adelina, Bu. Bisa tolong ceritakan nih awal mula
pembelajaran investasi dari Anda sebagai orang tua ke putra-putri Anda seperti apa? Siapa tahu bisa jadi inspirasi kami semua nih, Bu Adelina. Iya, alhamdulillah. Kalau bagi seorang ibu biasanya kan kita investasi utama nih anak-anak itu bagi saya itu investasi yang paling utama ya. Misalnya dia jadi anak yang soleh segala macam, itu investasi yang sifatnya religi. Tapi nanti untuk yang tadi yang Mbak Hanum saya pasti tahu ini adalah pertama kali saya ngajarkan bahwa menghargai apa yang sudah diberikan orang tua kepada dia. Jadi kalau berawal nih misalnya saya ceritakan awal mulanya ya Mbak ya. Awal mula itu masih SD waktu kelas, kalau nggak salah saya start kelas 6. Anak saya ini dulu senang main game, main PSP. Kemudian setelah dengan berbagai apalah ya, kita sebagai orang tua, saya dengan suami, kita akhirnya memutuskan, memberi dia pencerahan. Akhirnya dia memutuskan bahwa PSP-nya dia jual, hasilnya dia pakai untuk investasi di reksadana waktu itu. Terus kemudian dari sana dia bisa, ketika untung dia bisa beli sepeda lipat. Itu pertama kali dia membelajarkan arti investasi kepada anak sulung kami. Kemudian kedua, bahwa ketika liburan, biasanya kita liburan kan agak susah ya mikir apa nih kegiatan anak-anak. Jadi mereka dan adik-adiknya, kakak dan adik-adiknya diminta untuk membuat usulan aktivitas yang bermakna. Kemudian kalau sukses diberi reward berupa uang lah gitu, uang saku tambahan. Ketiga, ketika jual pulsa. Jadi dia menghargai apa yang dia pun ada ngerti rugi, ngerti laba segala macam, bahwa ini permodalan segala macam itu dari kalau seingat saya dari SMP bahkan sampai mau berangkat ke Jerman pun dia masih jualan pulsa nih. Banyak suka duka yang dia nanti mungkin bisa sharing. itu yang kami ajarkan, saya dan suami. Oke. Menarik sekali ya Bu, karena ada investasi juga, menabung juga, dan entrepreneurship ya. Tadi kan jual pulsa itu ya. Yang melatih jiwa-jiwa entrepreneur dari dalam diri anak gitu ya Bu. Ini kalau boleh tahu dari umur berapa Bu udah mulai diajarkan untuk menjual tadi PlayStation-nya untuk membeli investasi gitu? Seingat saya kelas SD kelas 6 ya Bang ya. Kalau ini yang SMP itu yang jual PSP-nya, terus dari SD udah diajarin jualan sih dulu. Oh oke. Berarti kalau bisa nginget-nginget lagi nih Mas, flashback itu pertama kali Mas Raka disuruh untuk investasi sama orang tua, kira-kira apa sih yang ada di benak Mas Raka waktu kecil gitu? Ini saya lagi seneng main kok malah disuruh jualan gitu, atau malah disuruh dijual PS-nya gitu, gimana Mas? Jadi itu sebenarnya bertahap-tahap ya, kayak nggak langsung kayak SD langsung suruh beli saham reksadana gitu. Jadi pertama-tama SD tuh belajar jualan dulu, kayak gimana ngerti relationship sama orang, jualan. Terus SMP yang tadi Prima bilang mulai dideketin reksadana gitu kan. Jadi gimana kita jual, menunda kenikmatan lah, diajarin hikmahnya itu. Terus buat yang ngerti sekarang ya pas saya di Jerman ya, karena jadi ada banyak ya anak muda yang mau belajar investasi karena mungkin ya pengen dapat yang lebih gitu loh daripada yang sebelumnya gitu. Nah dari situ sekarang kayak lagi gabut ya, habis lulus gitu nunggu kerja dulu. Saya belajar saham, reksadana yang lain-lain gitu. Ya kalau dulu sih sebenarnya orang tua tuh lebih banyak ngajarin invest dulu di talenta sih, kayak gimana kita bisa jadi ya berguna di masyarakat, jadi orang yang mungkin dengan ya ngasih kalau orang butuh bantuan kasih ringan tangan, servis gitu kan. Terus gimana kita bisa ya kayak bahasa Inggris juga, invest di kursus macam-macam supaya ya jadi manusia yang kuat globalisasi lah. Baik, ini menarik banget ya, karena berarti diajarin investasi itu nggak cuma perihal materi ya, tapi dari segala aspek kehidupan tuh ada investasinya gitu ya.
strateginya apa nih yang dijalankan selama ini untuk menyiapkan pendidikan anak-anak, Bu?